Halo semuanya, perkenalkan, saya Jus Marisa Melody, saya dari ITERO Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM saya 034. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang praktikum sistem embedded, yang ketiga tentang komunikasi serial UART. Langsung saja, kita membahas secara teori terlebih dahulu. Nah, yang pertama-tama, apa sih perbedaan antara komunikasi serial dan paralel? Untuk komunikasi serial sendiri itu adalah metode pengiriman data satu bit demi satu bit melalui satu jalur komunikasi secara berurutan. Karakteristiknya dia menggunakan sedikit kabel, lebih stabil untuk jarak jauh, dan kecepatan relatif lebih rendah dibandingkan paralel. Contoh penggunaannya, yang pertama itu ada UART, SPI, I2C, dan RS232. Sedangkan untuk komunikasi paralel sendiri itu adalah metode pengiriman data beberapa bit secara bersamaan melalui banyak jalur data. Karakteristiknya dia menggunakan banyak kabel, kecepatan transfer tinggi, dan biasanya digunakan untuk jarak pendek. Contoh penggunaannya itu ada komunikasi CPU dengan RAM dan printer port lama atau LPT. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi serial. Di sini saya akan membahas 4 jenis komunikasi serial. Yang pertama ada UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Nah, itu merupakan komunikasi serial dari asinkronos. Dia tidak menggunakan clock dan hanya membutuhkan TX dan RX. Lalu yang kedua ada SPI, yaitu Serial Peripheral Interface. Itu adalah komunikasi sinkronos. Dia menggunakan clock dan berkecepatan tinggi. Biasanya pin yang digunakan itu ada MOSI, MISO, SCK, dan SS. Lalu yang ketiga, I2C, yaitu Inter-Integrated Circuit, yaitu komunikasi serial sinkronos, dan hanya menggunakan 2 jalur saja. Pinnya itu ada SDA atau data dan SCL atau clock. Dan yang keempat ada CAN atau Controller Area Network. Itu biasanya digunakan pada sistem otomotif dan juga industri. Nah, ini dia juga memiliki sistem error detection yang baik juga. Selanjutnya, apa sih itu UART? Nah, UART sendiri itu kepanjangannya adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Itu adalah perangkat komunikasi serial asinkronus yang biasanya digunakan untuk mengirim dan menerima data antara dua perangkat. Nah, karakteristik dari UART sendiri itu dia tidak menggunakan sinyal clock. Lalu dia menggunakan start bit dan juga stop bit, lalu komunikasinya itu point to point, serta datanya dikirim dalam bentuk frame. Jalur komunikasinya sendiri itu ada 3, yang pertama ada TX, satu transmit, lalu RX, receive, dan GND. Selanjutnya, start bit dan stop bit. Nah, pada komunikasi UART sendiri, datanya tuh dikirim dalam bentuk frame data. Nah, di sini ada struktur frame UART-nya. Dia dimulai dari start bit, lalu data bit, dilanjutkan ke parity bit, dan terakhir dia ke stop bit. Nah, untuk start bit sendiri itu adalah bit awal yang menandakan bahwa datanya itu akan mulai dikirim. Karakteristik dari start bit sendiri dia itu bernilai 0 atau low dan digunakan untuk sinkronisasi penerima. Lalu untuk stop bit itu adalah bit yang menandakan akhir dari pengiriman data. Karakteristiknya dia bernilai 1 atau high dan biasanya dia terdiri dari 1 atau 2 bit saja. Selanjutnya ada baud rate. Nah, baud rate sendiri itu adalah jumlah perubahan sinyal atau simbol yang dikirim dalam 1 detik pada komunikasi serial. Itu satuannya baud ya. Nah, contoh baud rate yang umum itu ada 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, serta 115.200. Nah, semakin tinggi baud rate-nya, maka kecepatan komunikasinya itu akan semakin tinggi, serta risiko errornya juga akan lebih meningkat. Selanjutnya ada bit time dan sampling. Sampling itu adalah proses membaca nilai bit oleh receiver pada waktu tertentu. Nah, di UART sendiri itu biasanya dilakukan di tengah-tengah bit. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menghindari kesalahan dari pembacaan data. Sedangkan untuk bit time sendiri itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim 1 bit data saja. Rumusnya itu yaitu 1 per baud rate-nya. Contohnya jika baud rate-nya itu 9.600,
maka perhitungannya itu sama dengan 1 dibagi 9600, yaitu sekitar 104 mikrosecond. Nah, selanjutnya ada STM32 USART Overview. Fitur USART pada STM32 itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada mendukung UART dan Synchronous Communication. Lalu baud rate dapat diatur. Yang ketiga mendukung interrupt. Yang keempat mendukung DMA. Yang kelima mendukung parity checking. Dan yang terakhir mendukung full duplex communication. Nah, USART sendiri atau kepanjangannya Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter itu adalah modul komunikasi serial pada microcontroller STM32. Nah, USART sendiri itu dapat bekerja dalam 2 mode. Yang pertama, asynchronous mode atau UART dan synchronous mode. Nah, pin USART STM32 itu contohnya di STM32 itu ada pin TX, fungsinya itu untuk mengirim data, lalu pin RX untuk menerima data, dan pin CK berfungsi sebagai clock atau mode sinkronus. Selanjutnya, ESP32 UART Overview. Nah, ESP32 itu punya 3 buah UART controller yang dapat digunakan untuk komunikasi serial. UART pada ESP32 itu dapat digunakan untuk debugging, komunikasi dengan sensor, serta komunikasi dengan microcontroller lain. UART pada ESP32 itu memiliki UART 0, UART 1, dan UART 2. Contoh penggunaannya, untuk UART 0 itu berfungsi sebagai programming dan debugging, lalu UART 1 berfungsi sebagai tambahan, serta UART 2 berfungsi sebagai komunikasi dengan perangkat lain. Nah, demikian sedikit penjelasan secara teori untuk materi kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembahasan secara simulasi atau praktek. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk program yang digunakan. Yang pertama itu untuk STM32 UART. Nah, programnya ini yang tertampil di sini itu digunakan untuk menguji komunikasi serial UART pada microcontroller STM32 menggunakan Arduino. Nah, program ini nantinya akan mengirimkan teks Hello World setiap 1 detik dan mengirim kembali data yang diterima dari serial monitornya. Untuk yang pertama di sini ada library-nya. Itu library Arduino. Lalu ada deklarasi variabel di sini untuk menyimpan waktu terakhir pengiriman pesan Hello World. Lalu ada fungsi setup di sini. Ini dijalankan sekali saja ketika microcontrollernya itu mulai menyala atau reset. Untuk serial begin di sini itu untuk inisialisasi komunikasi serial atau untuk memulai komunikasi UART dengan baud rate-nya ini 115.200 bps. Lalu delay di sini delay 2000 itu artinya programnya akan menunggu 2 detik sebelum melanjutkan eksekusi. Lalu di sini ada serial print, ini untuk mengirim data ke serial monitor yang di serial print program. Lalu untuk serial print Hello World ya sini untuk nanti akan sama dengan yang di program. Lalu di sini ada fungsi loop-nya, while loop untuk berjalan terus-menerus selama microcontroller aktif. Nah, lalu di sini di if mails ini itu mengirim hello world setiap 1 detik. Di milis ini fungsinya mengembalikan waktu sejak microcontroller menyala dalam satuan milidetik. Nah, lalu di sini ada if serial available, ini untuk mengecek data serial masuknya. Jadi mengecek apakah ada data yang masuk dari UART. Lalu di sini serial write untuk mengirim kembali data. Jadi untuk membaca 1 byte data dari setiap buffernya. Nah, oke, seperti ini programnya. Lalu langsung saja dilanjut ke simulasinya.
Di sini akan mengkonverter USB ke UART. Nah, di sini menggunakan driver FTDI 232, fungsinya untuk mengkonverter USB serial UART-nya. Lalu ini adalah wiringnya untuk antara FTDI driver dan STM32. Nah, di sini untuk RX dia disambungkan ke pin A10, lalu TX ke pin A9, dan VCC driver dari FTDI 232 itu ke pin 3,3 volt, lalu ground ke ground, dan dia memerlukan driver tambahan juga untuk FTDI 232 nya. Untuk yang kedua, di sini dilanjutkan dengan penjelasan untuk program ESP32 yang UART. Jadi di sini untuk menguji komunikasi serial UART pada ESP32. Jadi nanti programnya akan mengirimkan teks hello world setiap 1 detik dan membaca data dari serial monitor, juga mengirim kembali data tersebut ke ICO-nya. Lalu di sini yang pertama-tama sudah pasti ada library-nya. Lalu ada deklarasi variabel di sini. Lalu ada fungsi setup-nya, void setup. Dan dilanjutkan ada inisialisasi UART untuk memulai komunikasi serial antara ESP32 dan komputer fungsinya. Nah, baud rate-nya di sini digunakan adalah 115.200. Jadi artinya datanya itu akan dikirim dengan kecepatan 115.200 bit per detik. Lalu di sini while-nya itu dia akan menunggu serial aktifnya. Di perintahnya ini tuh akan membuat program menunggu hingga serialnya siap digunakan. Lalu ada delay awal, di sini tertulis 2000, atau artinya program akan menunggu selama 2 detik sebelum melanjutkan prosesnya. Nah, di sini programnya nanti dia akan menampilkan pesan awalnya ya di serial print ini. Nah, dia digunakan untuk mengirim teks ke serial monitornya. Lalu ada fungsi loop di sini, void loop. Ini dia akan dijalankan terus-menerus selama ESP32-nya itu aktif. Lalu akan di sini ini dia akan mengirim pesan setiap 1 detik ya. Jadi fungsi millis itu adalah fungsi yang mengembalikan waktu sejak ESP32 itu menyala dalam milidetik. Nah, di sini untuk if serial available ini dia untuk mengecek data serial masuknya. Jadi fungsinya ini tuh untuk mengecek apakah ada data yang masuk dari serial monitornya. Dan jika ada data yang masuk, maka nilai fungsi ini nanti akan lebih dari 0. Nah, yang terakhir ada serial write di sini untuk membaca dan mengirim kembali data, digunakan biasanya untuk membaca 1 byte data dari buffer serialnya. Nah, serial write ini tuh digunakan untuk mengirim data kembali melalui UART. Oke. Dan ini adalah sedikit penjelasan untuk program yang digunakan. Di prakteknya langsung saja, maka selanjutnya akan ditampilkan video praktek. Nah, oke, di sini untuk percobaan kedua yaitu ESP serial UART. Di sini dia pakai USB dan dikonverter dengan driver yang ada di sini. Dia tidak memerlukan USB tambahan karena di pin ESP-nya itu sudah ada pin RX dan TX-nya sendiri. Nah, di sini ada program-programnya yang digunakan.
Lalu ini adalah tampilan untuk serial monitornya, yaitu ada Hello World. Nah, seperti ini. Dan di sini pin RX-nya itu akan terhubung ke pin TX, lalu TX juga akan terhubung ke pin RX-nya. Baik, yang ketiga di sini ada program Python GUI untuk kontrol LED STM32 melalui UART. Nah, program ini tuh dibuat menggunakan Python dengan library PySerial dan Kinter. Nah, oke, langsung saja di sini ada library-nya. Di sini di line 1 sampai line 4 ya, ini tuh programnya menggunakan beberapa library Python ya. Oke, lalu di sini ada pengaturan serial portnya. Dia portnya menggunakan COM8 dan baud rate-nya dia 115.200 bps. Lalu di sini itu dia membuka koneksi serialnya. Jadi dia akan membuka programnya akan mencoba membuka komunikasi serialnya. Lalu ada fungsi kontrol LED di sini. Nah, yang ini itu dia artinya akan mengirim karakter A ke STM32. Nah, dan STM32-nya nanti akan menyalakan LED 1. Nah, lalu yang di sini itu dia mengirim karakter 1. Nah, artinya STM32-nya itu akan mematikan LED 1. Nah, ini berlaku juga untuk sampai yang LED ketiga. Lalu dilanjut untuk kontrol semua LED. Nah, jadi programnya ini juga memiliki kontrol untuk menyalakan atau mematikan semua LED sekaligus. Nah, untuk di sini dia mengirim karakter O ke STM32, artinya STM32 itu akan menyalakan semua LED. Lalu di sini itu karakter F, dia akan mematikan semua LED-nya. Oke, lanjut. Di sini untuk membaca data serialnya, kalau ini loop pembacaan serial. Nah, di sini untuk mengecek data masuk. Lalu ini untuk membaca data. Nah, di print data ini dia akan debug di terminal. Lalu status label ini dia akan menampilkan status push buttonnya. Jadi dia nanti di GUI-nya itu akan menampilkan push button 1 ditekan seperti ini. Atau push button 2 ditekan. Nah, di sini untuk time sleep ini adalah delay-nya, delay pembacaan serialnya. Lalu untuk ini root itu untuk membuat window GUI. Lalu di sini ada untuk judul window-nya yaitu STM32 LED Control Panel. Lalu ini root geometry 300x420 itu adalah ukuran window-nya. Lalu ini adalah judul aplikasinya. Itu ada kontrol LED STM32, fontnya juga ada Arial, ukurannya 14. Lalu ada, nah ini itu untuk tombol kontrol LED-nya. Nah, ini contohnya ini. Nah, jadi ketika tombol ditekan, fungsi LED 1_on itu nanti akan dijalankan. Jadi programnya nanti akan mengirim karakter ke STM32 melalui UART. Jadi tombol yang tersedia di sini tuh ada tombol LED 1 on, LED 1 off, LED 2 on, LED 2 off, LED 3 on, dan LED 3 off, serta all on dan all off-nya. Nah, di sini untuk ini itu adalah label status push button-nya. Di sini teksnya status push button.
Lalu di sini thread ini adalah thread untuk membaca serial, untuk menjalankan fungsi read serialnya. Ya, yang terakhir ada root main loop, yang digunakan untuk menjalankan GUI-nya atau untuk menjalankan event loop counter-nya. Jadi programnya nanti akan terus berjalan hingga videonya ditutup. Nah, ini adalah sedikit penjelasan untuk program yang akan digunakan. Langsung saja akan ditampilkan video simulasi atau video praktiknya. Nah, oke, ini untuk percobaan yang keempat yaitu ESP ke STM STM ke ESP dengan menggunakan 3 LED. Nah, di sini kondisi awalnya LED-nya menyala semua. Lalu di sini GUI, tampilan GUI-nya. Nah, di sini ketika LED 1 di off kan, nah maka dia LED-nya akan mati. Lalu ketika LED 1 di on atau dinyalakan, nah LED-nya maka ikut menyala. Begitupun juga berlaku untuk LED-LED yang lainnya. LED 3 mati. Seperti itu. Nah, LED 3 menyala, maka dia juga akan menyala. Oke. Lalu ini adalah programnya yang digunakan. Seperti ini. Baik, ini sedikit penjelasan. Demikian sedikit penjelasan dari saya terkait materi untuk pertemuan yang ketiga di praktikum sistem embedded. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini hingga selesai.